ungkapan dari Uskup John Selby Spong dari Amerika Serikat. Dia katakan begini, kalau Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh gereja, maka Tuhan tersebut bukan hanya tidak dapat dipercaya, tapi juga tidak pantas untuk saya sembah. Kata beliau, kami para ilmuwan adalah mayoritas orang-orang beriman yang diam karena tidak punya otoritas di gereja, yang makin lama makin sulit untuk menjadi anggota gereja sekaligus menjadi orang yang berakal. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabiyullah khairul khalqi, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi ma subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan malam hari ini ya, saya akan meneruskan video ya, sesi 2 ini ya, sesi akhir yang dimana orang-orang Kristen ya yang katanya murtadin dan jadi seorang pendeta ini ya, mereka tidak dapat berbuat apa-apa ketika dipertanyakan perihal masalah keimanannya melalui isi kitabnya, yakni kitab orang Kristen itu sendiri. Jadi para pendeta ini kebingungan kaum muslimin di saat ditanya perihal masalah kapan Yesus itu menjadi Tuhan. Dia bawa Yohanes 1 ayat 1 ya, yang dimana Yohanes 1 ayat 1 ini sebenarnya ayat ambigu memang ya, karena tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba Yohanes mengatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah firman itu bersama Allah ya, dan firman itu adalah Allah itu sendiri. Jadi ambigu ya. Jadi ada Trinitas, ada Mormon, ada Wanes, ada Saksi Yehova. Kristen ini berbagai macam sekte yang dimana mereka itu bingung siapa sesungguhnya sesembahan mereka dan siapa yang mesti disembah, Roh Kudus, burung merpati, atau Bapa yang di surga, atau Yesus gitu ya. Kalaupun Yesus itu Tuhan, mengapa Yesus mengajarkan berdoa pada Tuhan? Jadi mengajarkan berdoa pada Tuhan yang mana lagi ya? Karena doa Bapa kami itu dia ya, Yesus memerintahkan agar manusia itu berdoa kepada Allah, kepada Bapa, ke Bapa yang di sorga, yang di onono. Jadi itulah ambigu gitu. Oke, demikian kamu muslimin videonya. Ya, saya sedikit banyak melanjutkan tadi menanggapi tentang cerita terbalikan gitu ya. Saya masuk Islam, bapak-bapak pendeta ini malah masuk Kristen. Tapi ada satu yang menarik, yang menjadi perbedaan mendasar. Kebanyakan dari orang-orang Kristen yang masuk Islam itu melalui proses berpikir yang lumayan panjang. Jadi artinya di sini Islam itu ini kesaksian saya aja, agama yang unik. Islam itu agama yang komplit dan lengkap. Contoh, ketika kita membaca Al-Quran itu beda dengan Injil, tidak bisa ditafsirkan seenak perutnya saja gitu. Ada ilmu tafsir, ada nahu sorof yang harus kita kuasai di sana, sehingga itu menjadi bahan pemantapan ilmu Islam kita, seperti itu. Nah, jadi menanggapi tadi, karena tadi juga mic-nya tidak begitu jelas sekali ya, saya sedikit banyak mengomentari, menambahi dari pernyataan Ustadz Ihsan. Ada satu ayat lagi di dalam Bible, di dalam Alkitab, yang mengatakan kita juga harus berhati-hati. Jadi jangan cepat menyimpulkan kalau dapat mimpi itu, kemudian saya ketemu dengan Tuhan Yesus, lantas kemudian diyakini itu Tuhan Yesus betulan, yang akhirnya besok jadi Kristen gitu.
Itu terlalu dini. Jadi di sini ada dalam 1 Yohanes pasal 4:1 dengan 3, saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah percaya pada setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi yang palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Artinya roh-roh antikristus, roh-roh iblis ini sudah mulai banyak ada di dunia kita sekarang ini. Maka kita juga umat Islam harus berhati-hati. Nah, seperti itu. Jadi begini, kadang-kadang ada yang mengatakan kalau yang disebut roh Allah itu harus jalan tentunya dengan perkataan-perkataan Allah sendiri. Kalau yang disebut bukan roh Allah atau roh antikristus itu pasti bertentangan. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dikupas, kebanyakan dari orang Kristen justru melanggar perintah-perintah Tuhannya, perintah-perintah yang ada di dalam Alkitab. Contoh satu tadi misalkan mengenai sunat tadi, banyak masih ada contoh-contoh lain yang melanggar pelanggaran-pelanggaran syariat. Maka begitu awal saya masuk Islam, Pak Kiainya tuh nggak percaya kalau saya sudah disunat juga. Jadi walaupun saya dulu Kristen, tapi saya tetap disunat karena kami Kristen yang pinter dan tahu kesehatan gitu ya. Nah, Pak Kiainya nanya, Pak Rudi Yusuf sudah disunat belum? Sudah, nggak percaya. Ya udah, akhirnya masuk ke kamar, saya kasih tunjuk tuh kan Pak Kiai, betul saya sudah disunat. Nah, jadi nggak apa-apa, memang harus dibuktikan semua ajaran itu. Nah, jadi dengan kata lain bahwa kalau menyimpulkan Roh Kudus itu harus ada indikasi-indikasi khusus dulu. Jadi jangan cepat menyimpulkan bahwa itu adalah Roh Kudus. Dilihat dulu bagaimana, apakah selama ini kehidupan syariat beragama Kristen itu sudah sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang telah diajarkan oleh Tuhannya atau tidak. Kemudian jadi itu untuk Bapak Muhammad Fatah. Kalau dikatakan Islam itu, saya kurang setuju kalau Islam itu tadi disebutkan agama yang jauh dari keselamatan gitu ya. Justru saya bisa menemukan keselamatan itu di Islam. Kenapa? Karena Islam adalah satu-satu agama yang paling indah dan paling bagus mengatur jalan hidup manusia. Artinya begini, tahapan-tahapan kehidupan yang telah diatur dalam Islam itu sudah diatur dengan indah dan baik. Untuk apa? Supaya nanti manusia itu akhirnya akan menemukan kehidupan sejati yang sebenarnya, itu di akhirat sana, di surga. Kenapa? Kalau dikatakan Allah itu kurang mengampuni dosa manusia, itu salah. Karena kata Allah, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat cinta, paling cinta sama orang-orang yang suka membersihkan diri dan orang-orang yang senangnya bertobat. Artinya apa di situ? Seharusnya sangat disayangkan ya kepada Bapak Edi Sabto tadi, kalau mungkin sedikit banyak dulu mau merenungkan lagi kembali perjalanan-perjalanannya, kemudian tidak banyak berkonsultasi atau mendengarkan khutbah dari pendeta, tapi ceramah sama ustadz. Kita punya ulama-ulama bagus, maka insya Allah kejadian-kejadian yang seperti ini tidak terjadi itu. Artinya beliau akan tetap menjadi muslim selama-lamanya sampai kapanpun juga, sampai mati. Mungkin itu saja untuk Pak Yosua. Tadi saya pikir sudah saya rangkum dalam pertanyaan saya tadi kepada Pak Muhammad Fatah. Gimana? Oh iya Pak Yosua, saya mau tanya tadi pesantrennya yang dimaksud pesantren apa gitu? Pesantren Al-Zaitun atau apa tuh Pak Yosua? Gitu ya. Baik, kalau tidak jauh nggak apa, ini ada usul aja dari tim pendamping ya. Kalau tidak ada, mungkin saya kira tanggapan saya itu dulu. Saya pikir tadi saya setuju, ini kan mungkin masalah pribadi gitu. Tetap aja Bapak pendeta ini tetap akan bersikukuh bahwa saya ini memang sudah jadi Kristen yang taat sampai sekarang gitu ya. Ya silakan saja, tapi itulah argumentasi saya yang harusnya saya kira ditinjau ulang lagi, sebagaimana tadi pernyataan dari Ustadz Moko Ginta. Mudah-mudahan nanti pada Ustadz Nababan bisa dilanjutkan dan bisa meneruskan apa yang mau ditanyakan. Juga. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya di mana yang paling prinsip, yang paling mendasar perbedaan Islam dengan Kristen? Sudut pandang kita yang berbeda hanya persoalan Yesus sebenarnya.
Itulah akar persoalan yang paling mendasar. Bahwa dalam pandangan orang Kristen, Yesus itu adalah Tuhan atau anak Tuhan. Sementara dalam agama Islam, Yesus itu dimuliakan. Bahkan tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada salah seorang nabi itu. Tidak sah imannya orang Islam kalau tidak beriman kepada Yesus sebagai nabi. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kita tidak pernah membeda-bedakan para nabi dan rasul itu. Perbedaannya, orang Kristen menganggap Yesus itu Tuhan. Orang Islam mengatakan dia nabi. Kan begitu? Nah, pertanyaannya, kalau memang Yesus itu Tuhan, sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan? Karena di waktu lahir tidak Tuhan dia. Terus terang, Yesus waktu lahir tidak Tuhan dia. Di waktu masa kanak-kanak tidak pernah jadi Tuhan. Tidak ada seorang murid yang mengatakan dia Tuhan. Aneh ketika Yesus sudah mati menurut versi Kristen, oleh Paulus dan teman-temannya yang lain menganggap mendaulat bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Ini kan lucu ini. Sehingga Yesus itu dibingkai termasuk salah satu dari unsur ketuhanan yang disebut dengan Trinitas. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Roh Kudus. Untuk memudahkan orang lain memahami Trinitas itu, disederhanakan. Apakah Tuhan orang Kristen 3? Ternyata 1, cuma beda sebutan, maka dirubah menjadi Tritunggal. Ya, Tritunggal. 3 dalam sebutan, oknumnya tetap 1. Supaya lebih sederhana lagi, dirubah menjadi 3 in 1. Jadi diibaratkan seperti kopi Torabika lah begitu, supaya disederhanakan. Bapak Ibu, kita bicara kepada fakta, ini kan Alkitab. Pada saat Quran mengoreksi, wajar kan? Dan ada buktinya. Tidak ada di dalam Alkitab ini muncul keterangan dari Yesus bahwa dirinya Tuhan. Mungkin Pak Pendeta tahu, kalau dibuka Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai 29, di mana ketika orang Saduki datang menghadap Yesus dan bersoal jawab, mereka bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, bahwasanya Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kita ini kan jamak bukan tunggal. Tentunya kalau sudah kita, yang bertanya sama yang ditanya sama-sama kita di situ. Yesus juga kita. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Bukan dia katakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan kamu saya. Enggak. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum yang lebih baik, lebih utama daripada kedua hukum itu, kata Yesus. Ya, tidak ada hukum yang lebih baik daripada kedua hukum itu, yaitu Allah itu Esa, dan berbuat baik kepada sesama manusia sebagaimana kepada diri sendiri. Sehingga disahut oleh orang Saduki tadi, tepat sekali perkataanmu itu, guru, bukan Tuhan, guru katanya. Kalau memang Yesus itu guru, tidak beda dengan orang Islam. Yesus itu merupakan sebuah jalan yang memberikan penerangan kepada umat. Tidak akan pernah sampai manusia ini kepada Allah, kepada Tuhan yang sesungguhnya, tanpa melalui Yesus. Artinya Allah telah mendelegasikan Yesus itu kepada manusia, menjadi rasul. Allah memberikan ajaran yang benar melalui Yesus. Kalau mereka tidak mengikuti Yesus, tidak mungkin sampai kepada Tuhan, yang pada gilirannya tidak mungkin masuk surga. Begitu sebenarnya. Oleh karena itu, kembalilah Pak Edi Sabto. Kalau Bapak mau kembali bertaubat, diterima Allah. Tadi Pak Edi Sabto mengatakan, apa mungkin Tuhan masih mengampuni saya? Insya Allah. Hari ini kalau Bapak siap disahadapkan, insya Allah. Allah masih akan mengampuni
dosa beliau begitu. Kalau mau kembali lagi, tapi jangan murtad lagi nanti. Nah, begitu ya. Terima kasih. Kalau boleh saya tambahkan sedikit kepada Bapak, tadi Bapak yang mengatakan Bapak khitan. Kalau Bapak khitan berarti Bapak salah. Coba Bapak lihat ini. Bisa Galatia 5 ayat 2 dan 6. Galatia 5 ayat 2. Jadi posisi Bapak berkhitan salah nggak? Berkhitan salah, Pak. Kalau Bapak berkhitan, tidak berkhitan, ancamannya hukuman mati. Tapi kalau Bapak berkhitan, Yesus nggak berguna. Bisa lihat. Sesungguhnya aku Paulus berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Berarti Yesus tidak berguna bagi Bapak. Kan Bapak sunat, ya kan? Yang kedua, kenapa sampai hari ini Nabi Muhammad masih didoakan? Allahumma Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya, yang kalau tidak salah artinya, ya Allah selamatkan Nabi Muhammad dan berikan kedudukan yang paling tinggi. Ya, terima kasih. Ada satu pertanyaan yang beredar melalui buletin-buletin, brosur-brosur, bahwa Nabi Muhammad itu didoakan supaya selamat. Itu bukan doa, Pak. Itu ucapan salut. Di dalam Al-Quran dikatakan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya mengucapkan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang beriman, ucapkan pula salawat itu kepada nabimu. Jadi salawat bukan doa. Kalau salawat itu doa, maka Allah berdoa begini, wahai aku, wahai aku. Mana itu? Oh, dia yang Allah kok. Kemudian itu bisa ditemukan dalam doa Bapak kami. Jadi Bapak harus teliti lagi membaca Bible. Doa Bapak kami begini. Makanya oleh sebab itu maka berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Itu bukan doa, itu salut kepada Allah. Kalau dipahami dengan doa, waduh, celaka Pak. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Berarti sekarang kau belum kudus. Nanti setelah dikabulkan doa ini baru kamu jadi kudus. Nah, kalau begitu Tuhan najis dong. Na'udzubillah min dzalik. Jadi banyak pemahaman yang ini, makanya saya minta waktu benar-benar ya bagi saudara saya yang muslim, muslimah, ini jawabannya terdapat dalam Alkitab ini. Ya, bukan dalam Quran, tapi dalam Alkitab ini. Jadi mari kita hormati itu Nabi, bukan ya Allah selamatkan Nabi Muhammad, bukan. Itu ucapan selamat, salam. Saya ketemu dengan Bapak, selamat Pak. Itu salam. Jadi itu ya Pak ya. Jadi sebenarnya persoalannya mudah, tapi kadang-kadang dipersulit-sulit gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya. Ini menyangkut tentang keimanan. Sebenarnya Bapak-bapak pendeta, ini prinsip ini. Sejak kapan Yesus itu menjadi Tuhan, dan apa alasan-alasannya dia diangkat menjadi Tuhan? Karena waktu saya pelajari dulu, alasan orang Kristen mengatakan Yesus itu Tuhan karena dia itu lahirnya tidak punya ayah. Sayangnya orang Nasrani tidak konsisten. Mestinya setiap anak yang lahir tidak punya ayah, Tuhan juga itu. Kemudian alasan yang kedua, karena Yesus itu bisa menghidupkan orang mati. Tidak mungkin manusia bisa menghidupkan orang mati. Itulah alasannya menjadi Tuhan. Tapi dalam Alkitab saya baca bahwa Yesus itu bukan satu-satunya yang pernah menghidupkan orang mati. Ada nabi yang lain yang bernama Nabi Eliasa. Coba Bapak pendeta baca dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 13 ayat 21. Bahwa Nabi Eliasa itu juga pernah menghidupkan orang mati. Bahkan caranya lebih canggih dari Yesus. Kalau Yesus menghidupkan orang mati, Yesusnya masih hidup. Tapi Nabi Eliasa ini bisa menghidupkan orang mati, dianya sudah menjadi tulang. Tapi bukan tulang Medan Pak ya. Ada bedanya tulang Medan dengan tulang di Jakarta ini maksud saya. Jadi pertanyaannya, kalau cuma itu alasannya, orang Nasrani mengatakan lalu Yesus dianggap sebagai Tuhan karena menghidupkan orang mati,
orang Kristen itu keliru memahami makna mukjizat. Padahal mukjizat itu dalam bahasa Arab artinya alladzi kharijun minal adah, sesuatu yang keluar dari hukum adat, keluar dari hukum alam, keluar dari sunnatullah. Dan itu diberikan Allah kepada para nabi dan rasul yang bersangkutan sebagai bukti ketika diperlukan bahwa orang yang bersangkutan itu adalah rasul, utusan Allah. Jadi tolong dijawab pertanyaan saya, sejak kapan dan apa alasannya dia menjadi Tuhan? Terima kasih. Jadi dengan dalil ini Pak Muhammad Fattah mengakui Yesus itu adalah Tuhan. Dengan dalil tadi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dalam teologi Kristiani, firman diartikan sebagai manusia, firman yang hidup atau manusia, karena dalam ayat 14-nya dipertegas firman itu telah menjadi manusia. Dengan demikian dari dalil ini, di dalam diri Yesus itu ada unsur ketuhanan, kan begitu. Dari segi redaksi ayat ini saja pun sudah janggal, Pak. Pada mulanya adalah firman, berarti Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Allah, bersama-sama, dan Yesus itu adalah Allah. Bagaimana mungkin bisa diterima oleh akal? Tadinya berpisah, kemudian bersama-sama, lalu menyatu. Sungguh aneh ayat ini sebenarnya. Pada mulanya saya bersama-sama dengan Yusuf, dan saya adalah Yusuf. Ini saya pikir lebih bingung lagi. Oke, itu menyangkut keyakinan Bapak, tapi harus lebih ilmiah sebenarnya. Karena begini, kalau memang Yesus itu Tuhan, kenapa di dalam Injil Markus dia tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Apa ada Tuhan tidak tahu kiamat kapan terjadi? Jadi ini perlu dipertanyakan, Pak. Coba Bapak tanya kepada pendeta yang lebih tinggi lagi, apa iya seorang Tuhan ya tidak tahu kapan hari kiamat terjadi? Padahal yang membuat kiamat itu dia. Kok dia tidak tahu kapan terjadi? Coba Bapak baca dalam Injil Markus pasal 13, ya, Injil Markus pasal 13 ayat 32, atau Injil Matius pasal 24 ayat 36. Jadi Yesus itu tidak tahu kapan hari kiamat terjadi. Nah, coba Bapak jawab. Terima kasih. Saya tertarik sekali dengan Bapak mengatakan aku dan Bapak adalah satu. Di dalam Injil Yohanes kata aku dan Bapa adalah satu. Kalau memang Yesus itu menyatu dengan Allah, menyatu dengan Bapa, tentu jadi pertanyaan ketika Yesus di tiang salib, ya, dia ada mau mati, dia kan teriak, Eli Eli lama sabachthani, artinya Tuhan Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, kalau memang Yesus bersatu dengan Allah, ya Tuhan mana yang dia panggil? Tuhan mana yang dia panggil? Ini membuktikan bahwa Yesus dan Tuhan itu tidak menyatu. Kalau Yesus juga dan Tuhan ya menyatu, kita lihat dalam Yohanes 5 ayat 30, apa katanya? Kata Yesus ini, Yesus yang ngomong loh, bukan saya ini, saya hanya bacakan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku, ya. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, ya. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Nah, kalau Yesus dan Tuhan itu menyatu, lah sekarang mana ada Tuhan kok nggak bisa berbuat apa-apa dari dirinya, ya kan? Mana ada Tuhan yang tidak bisa menuruti kehendaknya? Kalau dijawab Yesus itu manusia 100%, Tuhan 100%. Nah, pada saat dia mengucapkan ini, Tuhannya kemana? Tuhannya kemana? Apa keluar dulu dari badan dia? Kalau dia Tuhan tetap menyatu, mestinya Yesus tak maha tahu. Masa ada Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa? Tuhan nggak bisa menurut kehendaknya? Yang benar kata Yesus di bawah, ya, melainkan karena Dia yang mengutus aku, ya. Kalau Yesus nggak tahu wajar, karena kata Yesus dia hanya seorang utusan, seorang nabi, seorang rasul.
Wajar kali dia nggak tahu. Kalau Yesus menyatu dengan Tuhan, mesti dia tahu dong. Nggak mungkin dia nggak tahu kan. Di Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 kata Yohanes, pada mulanya Allah firman itu bersama Allah, firman itu adalah Allah. Kemudian ayat 14, firman itu telah menjadi daging dan tinggal dan hidup di antara kita. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Saya punya Injil namanya The Five Gospels buatan Amerika, 5 Injilnya kan. Injil itu diseminarkan dari ayat per ayat. Injil itu berwarna. Kalau dia ayatnya kalau merah, itu that's Yesus, itu ucapan Yesus. Kalau dia cetak pink, sure sound like Yesus. Ya kira-kira suaranya mirip Yesus lah. Kalau dicetak gray, abu-abu, well maybe, ya barangkali. Itu kan berarti belum tentu benar. Kalau dia cetak hitam tebal, bold, hitam tebal, Yesus didn't say this, artinya Yesus tidak mengatakan itu. Saya lihat Injil Yohanes 1 ayat 1 sampai 14 nggak masuk di kategori 4, nggak masuk, nilainya tidak mempunyai nilai kebenaran sama sekali. Kalau dia masih cetak hitam bold, masih boleh lah. Kenapa? Karena ini bukan ucapan Yesus, ini hanya ucapan Yohanes. Sementara Yohanes seperti kita lihat ini Yohanes juga, dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini. Murid itu yang memberi kesaksian, bukan Allah gitu. Jadi Injil itu ditulis bukan atas bimbingan Roh Kudus kepada penulis. Oh enggak, banyak Injil ditulis bukan dari bimbingan Roh Kudus. Ini dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benarnya itu siapa? Walau alam nggak tahu. Ya, Yohanes 5 ayat 19 ayat 35. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Nah, dan orang yang melihat kesaksian itu, siapa orang itu? Ya walau alam nggak tahu. Ini kan berarti bukan Allah langsung berfirman atau dia menulis atas bimbingan Roh Kudus. Maka sangat lemah sekali mengatakan bahwa Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14 merupakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu sangat lemah. Itu tidak mengandung kebenaran sama sekali, karena itu Yesus tidak pernah mengucapkan seperti itu di dalam Injil the Five Gospel tersebut, Pak. Jadi banyak sekali, Pak, ya Alkitab yang bukti-bukti bahwa Alkitab itu tidak 100% firman Allah. Bahkan di dalam The Five Gospel itu dikatakan hanya 18% seluruh Injil itu ucapan Yesus. 18%. Demikianlah barangkali. Sebenarnya Pak Muhammad Fattah, Pak Pendeta, semua dalil-dalil yang Bapak kemukakan itu tentang ketuhanan Yesus adalah mengacu kepada surat-surat kiriman Paulus kepada jemaat-jemaatnya di daerah yang berbeda-beda. Sementara kita baca dalam Kisah Para Rasul, bagaimana kesaksian Paulus itu, dia bertaubat 3 kali, dia memberikan kesaksian dalam Kisah Para Rasul. Bapak bisa buka nanti Kisah Para Rasul pasal 9, Kisah Para Rasul pasal 22, dan Kisah Para Rasul pasal 26. 3 kali Paulus itu memberikan kesaksian bahwa dia bertaubat dan sudah bertemu Yesus. 3-tiganya tidak ada yang akurat satupun. Bagaimana mungkin Bapak menjadikan rujukan dalil-dalil yang dari Paulus, sementara dia sendiri bercerita pengalaman masuk Kristen, menjadi pengikut Yesus? Itu tidak ada yang akur satu sama lain. Saya ada membaca salah satu buku ungkapan dari Uskup John Selby Spong dari Amerika Serikat. Dia katakan begini: kalau Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan seperti yang digambarkan oleh tokoh-tokoh gereja, maka Tuhan tersebut bukan hanya tidak dapat dipercaya, tapi juga tidak pantas untuk saya sembah. Kata beliau, kami para ilmuwan adalah mayoritas orang-orang beriman yang diam karena tidak punya otoritas di gereja, yang makin lama makin sulit untuk menjadi anggota gereja sekaligus menjadi orang yang berakal.
karena ajarannya tidak rasional tadi. Hati saya tidak mungkin mempercayai sesuatu yang ditolak oleh akal sehat saya. Ini kata John. Kemudian Profesor Golder mengatakan, beliau ini guru besar ilmu perjanjian baru di Inggris, saya terpaksa harus meninggalkan agama Kristen dan dengan terpaksa pula menjadi ateis daripada menyembah Tuhan seperti Yesus yang sedemikian kecil untuk menjadi Tuhanku dan Tuhan alam semesta ini. Jadi Bapak Pendeta bayangkan seorang uskup, dia menyatakan yang seperti ini karena dia sudah sangat meragukan eksistensi ketuhanan Yesus itu sendiri. Oleh karena itu kami menganggap bahwa dalil yang Bapak kemukakan tadi harus Bapak kembali mempertanyakan kapasitas Paulus itu sendiri, yang dia adalah orang yang pelin-pelan dalam memberikan kesaksian itu. Terima kasih. Demikian tadi kamu sini. Pokoknya orang Kristen kalaupun berdebat ya, mereka tidak akan pernah menang sampai akhir zaman ya, karena ajaran yang ada pada mereka ya bukanlah dari ajaran para nabi ya. Estafet kenabian dari Adam hingga baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW tidak pernah mengajarkan bahwasanya Tuhan itu akan menjelma menjadi manusia ya. Nabi yang mana? Sedangkan Nabi Musa sekalipun yang sangat dihormati, sangat ditakuti oleh Bani Israel, itu pun tidak pernah mengajarkan bahwasanya Tuhan itu adalah manusia ataupun Tuhan itu akan menjelma menjadi manusia. Tidak pernah sekalipun ya. Bahkan di dalam Bible itu jelas di sana dikatakan Allah bukanlah manusia dan juga bukan anak manusia, karena memang Yesus itu anak Maria, yang notabene Maria itu adalah manusia dan Yesus itu adalah manusia sebagai anak manusia, bukan Tuhan. Kan begitu kaum muslimin ya. Oke, demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan. Saya Uri Budiasani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi